Di awal cerita waktu itu kan, di dalam hutan belantara ada seorang pemburu jahat bernama George. Dia ini lagi sakit tumor otak stadium akhir, jadi udah mau mati lah dia ceritanya. Ya sekarang lagi mau nyari obat keabadian, yang menurut legenda darah Dewi Ular Nagini bisa nyembuhin semua penyakit. Sama dia dicarilah sampai dapat ya kan. George juga menyewa beberapa penduduk di situ untuk membantunya. Setelah berhari-hari, akhirnya ketemulah di mana Nagini berada. Dan ternyata ular Nagini sedang melakukan cocok tanam. George yang gak mau tahu, bukannya nunggu ular itu selesai bercocok tanam, ia langsung mau main tangkap-tangkap aja. Namun anak buahnya mendadak jadi gak berani, soalnya paling pantang menunggu ular yang lagi kawin. Gak pakai banyak bacot, ia langsung membunuh anak buahnya itu. Anak buahnya yang satunya lagi langsung kabur. Tinggal satu anak buahnya itu yang gak bisa ngapa-ngapain. Daripada dibunuh, akhirnya ditangkaplah ular itu. Saking ketakutannya ia malah salah tangkap ular jantan. Ular betina Nagini ketakutan, dia langsung pergi dari sana. Anak buahnya itu sadar kalau keluarganya bakal kena musibah karena udah berani menangkap pasangan ular Dewi Nagini. Daripada keluarganya kena ajab, jedor, bunuh dirilah dia. George gak habis akal. Ia tahu Nagini nanti pasti bakalan nyari pasangannya itu. Sekarang si ular jantan dikurung dan dijadiin umpan. Saat malam hari di dekat kuil Dewi Ular, Nagini perlahan-lahan berubah wujudnya jadi manusia. Hal itu dilakukan agar dia bisa balas dendam ke orang yang udah menculik kekasihnya. Diceritakan di tempat lain ada seorang detektif polisi bernama Pinkram. Di pagi itu sebelum berangkat ke kantor, bininya nangis-nangis di kamar mandi karena lagi datang bulan. Soalnya udah lama kali si Maya ini mengidam punya anak, tetapi belum kesampaian juga. Walaupun kayak gitu, Pinkram tetap cinta sama bininya. Di hari itu, Nagini terbangun dari tidur dan akhirnya dia menyempurnakan diri jadi wujud wanita. Walaupun udah jadi manusia, ia masih bisa menelan telur buaya bulat-bulat. Dari cewek yang lagi mandi di sungai, ia jadi belajar untuk bersihin diri dan menutupi badan bugilnya dengan pakaian. Dan ikatan batin Nagini bisa ngerasain kalau kekasihnya lagi disiksa sama George. Dan dia tahu arahnya berasal dari permukiman kota. Nagini pun langsung pergi ke sana. Setelah sampai, ternyata di sana lagi ada perayaan festival Holi. Orang-orang lagi pada joget-joget riang gembira dan mainan buku warna-warni. Di sana ada juga pawang ular yang lagi mainin suling. Nagini yang mendengar itu akhirnya dia menjadi nari-nari ngikutin irama dari suara suling. Waktu lagi asik-asiknya nari, dua pria cabul melihat badan semoknya si Nagini dan langsung menculiknya. Nagini dibawa ke dalam kos-kosan dekat situ. Udah tahulah kalian mau diapain dia. Si pawang ular tadi mendadak jadi ketakutan. Dia sadar kalau cewek yang dia culik tadi pasti adalah jelmaan Dewi Ular Nagini. Gak mau kena musibah, langsung cepat-cepat dia pergi dari sana. Pas si preman mau ngelakuin cocok tanam, tiba-tiba aja Nagini terpaksa merubah wujudnya dari yang cantik sekarang udah berubah jadi ular kobra raksasa. Nagini pun langsung mencabik-cabik badan si preman itu. Habis itu preman satunya lagi ditelan hidup-hidup. Malam hari pun tiba. Perasaan Maya udah mulai baikan. Ia harus ikhlas kalau memang belum rezekinya dikasih keturunan. Pinkram pun tetap menunjukkan sikap sayang sama bininya itu. Di waktu jam tidur, Pinkram mendadak mimpi kalau ada wanita ular yang lagi meminta tolong. Pinkram gak tahu apa maksud dari mimpinya itu, karena Nagini udah menelan preman itu bulat-bulat. Pada malam itu Nagini tertidur dengan perut yang bunting. Waktu perut sudah nyusut, Nagini pun pergi ke tiang listrik buat tidur di sana. Keesokan paginya ada ibu-ibu yang lihat Nagini di tempat rumah kosong. Dikiranya ada cewek cantik sendirian di bawah pohon. Ibu ini pun mengira cewek tersebut korban penjahat dan langsung nelpon polisi. Gak berapa lama akhirnya Pinkram dan Nagini ketemu. Tapi karena dia nggak bisa bahasa manusia dan cuma terdiam bengong saja, Pinkram akhirnya meminta bantuan Maya agar datang ke kantor polisi. Namun Nagini melihat foto penjahat yang ada di mading. Dia ingat kalau orang itu adalah salah satu penjahat yang mau nangkap dia di hutan waktu itu. Nagini pun sangat marah sampai pingsan gak tuh. Saat bersamaan, Pinkram mendapat kabar tentang kasus pembunuhan dan dia nyerahin Nagini ke bininya. Dan ketahuanlah akhirnya pembunuhan yang dibuat sama Nagini semalam. Ternyata nggak cuman mayat yang dijumpai sama polisi, ada bongkahan sebesar gajah tergeletak di kasur. Setelah diotopsi sama dokter, ditemukan ada banyak racun ular di dalam badan mayat. Mereka juga nggak nyangka kalau di dalam itu ada tulang belulang manusia. Namun mereka pun mendadak mendengar suara HP dari dalam karena Nagini tadi cuma pakai kain kasur di badannya.
Maya membawa dia ke tukang kain untuk dipakaikan kain-kain yang cocok di badannya. Di dalam itu Maya udah siap-siap mau ngajakin Pinkram bercocok tanam, tapi Pinkram lagi enggak mau gara-gara dia ngasih kepikiran dengan kasus aneh tadi siang. Di markas bawah tanah anak buah George masih tahu kalau ada kawannya yang sebagai pawang ular udah bersaksi ngelihat Nagini. George pun menjumpai si pawang ular. Pas sudah datang tangannya langsung dimasukkan ke dalam akuarium listrik. Ia pun mendadak melihat Nagini yang udah datang ke perkotaan. Berarti bentar lagi si Nagini bakal sampai di ke markas itu. Kalau kalian masih ingat waktu itu anak buah si George yang berhasil kabur dari hutan, semenjak dia sampai ke rumah tingkah lakunya makin bejat. Anak sama bininya dipukuli karena stres ketakutan dengan kutukan Dewi Ular. Dan benar saja di malam itu Nagini terbangun dari tidurnya. Dan si penjahat itu pun langsung dipatok berkali-kali sampai mati. Kejadian gila tadi dilihat oleh anaknya. Keesokan pagi tempat itu udah didatangi sama orang banyak gara-gara ada mayat yang terlihat tergeletak mengenaskan. Pinkram dan juga anak buahnya pun udah sampai. Waktu si anak ngasih tahu kebenaran tentang tadi malam, Pinkram sama sekali nggak percaya mana mungkin ada ular kobra raksasa. Setelah beberapa kasus mayat yang ditemukan, Pinkram makin kebingungan. Kok ada mayat dengan bekas gigi taring dan badan penuh dengan bisa ular. Yang namanya juga polisi mana percaya dengan hal-hal gaib kayak gituan. Sekilas Pinkram menjadi teringat dengan wanita yang dia jumpai waktu itu. Ia merasa kalau wanita kemarin ada kaitannya dengan semua kasus pembunuhan. Nagini terus nyari keberadaan kekasihnya. Di hari itu dia mencium ada bau badan ular jantan dari badan si pawang ular kemarin. Terjadilah aksi kejar-kejaran. Gak sengaja si Pinkram melihat si pawang lagi megang pisau daging. Karena udah membahayakan orang-orang, si Pinkram pun langsung ikutan ngejar si pawang itu. Namun tiba-tiba aja si pawang ketabrak mobil dan langsung meninggoy. Saat di kerumunan si Pinkram melihat wanita bermata ular dan langsung menghilang. Malam hari pun tiba. Sekarang si Nagini nggak tidur di tiang listrik lagi, ia tidur di pohon besar. Di malam itu mertua Pinkram ngebangunin dia dari tidur. Mendadak ia ngasih tahu di mana lokasi keberadaan kekasih Nagini yang sedang diculik. Mertuanya minta agar Pinkram cepat bantuin masalahnya. Pas keluar dari kamar, si mertua bilang ke si Pinkram untuk membawanya ke krematorium di dekat daerah pabrik tua untuk dikremasi. Pinkram yang melihat itu hanya bisa diam kebingungan. Ternyata tiba-tiba Maya masuk ke dalam kamar dan dia bilang kalau mamanya udah meninggal sambil tersenyum. Rupanya ia barusan ketemu sama roh mertuanya dalam mimpi. Keesokan harinya keadaan si ular jantan udah semakin lemas. Si George melihat kalau si ular udah berak darah. Gimana gak mau mati orang tiap hari diserum aja terus kambing ini. Karena udah terlalu lama dan penyakitnya juga semakin parah, ia maksa anak buahnya nyari keberadaan Nagini. Namun di tengah perjalanan, dijumpai langsung sama si Nagini. Dengan hanya mencium bau badan, dia langsung tahu lokasi keberadaan kekasihnya. Acara sembahyang dan kremasi udah selesai. Pinkram langsung mau ngelakuin keinginan terakhir mertuanya tadi malam. Pergilah dia sama anak buahnya. Akhirnya Nagini sampai di markas si George. Semua anak buahnya dibunuh nggak tersisa. Pas masuk ke dalam ruang bawah tanah, dia nengok kalau si ular jantan udah lemah letih, lesu dan gak bertenaga. Namun walaupun kayak gitu, Nagini ngelakuin cocok tanam sama si ular jantan. Sempat-sempatnya kayak gitu, kacau. Mungkin sebelum mati Nagini mau dapatin benih dari kekasihnya, biar dia bisa punya keturunan dari ular yang ia cintai. Mungkin kayak gitu pikirannya. Tiba aja si Josh sudah berubah aja jadi manusia silver. Dia pakai pakaian khusus untuk menangkap Nagini. Habis itu dimainkan juga musik pengusir ular, jadi sakitlah kepalanya. Dan tiba-tiba aja jebret, masuk si Nagini ke dalam jaring perangkap. Gak pakai banyak bacot, ceder, asal main tembak aja si George ini. Bersamaan Pinkram sudah sampai ke tempat itu. Langsung terjadi tembak-tembakan. Saat si Papol tertembak, jeder, gantian si George kena tembak. Ketaplak, diajarlah sama si Pinkram. Akhirnya si Pinkram berhasil menyelamatin Nagini. Waktu Pinkram terbengong ngeliatin si cewek ngedekatin seekor ular, ternyata si George lepas dan tiba-tiba saja jeder, ketembak perut si Papol. Kedeblag, Pinkram langsung ngasih tunjangan. Namun semuanya udah terlambat, nyawa anak buahnya tak terselamatkan. Dan ternyata ya kan, kekasih Nagini juga udah mati. Nangislah dua orang ini. Mana ada cerita bakpuk dipukuli muka si George sampai darah di mana-mana. Pas mau dibunuhnya, mendadak Nagini marah dan nyingkirin badan Pinkram. Ternyata Nagini mau si George dimatiin secara perlahan di akuarium listrik.
Sama seperti apa yang udah dilakuin sama kekasihnya. Setelah dendamnya terbalaskan, Nagini membawa mayat kekasihnya itu pergi keluar dari sana. Si Pinkram yang tadi emosi marah jadi ketakutan gara-gara nengok kemarahan si ular Nagini. Beberapa bulan kemudian tiba-tiba aja mukjizat terjadi. Maya dengan cepat melahirkan seorang bayi. Pinkram yakin kalau itu adalah pemberian dari Dewi Ular karena kebaikannya waktu itu. Begitu juga Naga Nagini, hasil cocok tanam bibit singkat waktu ternyata berhasil. Nggak berapa lama telur mulai menetas dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film India His tahun 2010 ini.